Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya
ashabihil mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi bi ulumihi wa bikum fid daraini amin, ila an qala al-hadithu tsani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajirur raji rahmatullah aqrabu ila Allah ta'ala min al-'abidil muqnit. Qala akhbarana an Zaid ibn Aslam an Umar anna rajulan kana bil umamil madiyah yajtahidu fil ibadah wa yushaddidu ala nafsihi wa yuqnitu an-nasa min rahmatillahi ta'ala, thumma mata faqala ya Rabb ma li 'indak, faqala an-nar, qala ya Rabb fa aina ibadati wa ijtihadi, faqala innaka kunta tuqnitu an-nasa min rahmati fid dunya fa ana aqnatuka al-yawma min rahmati, wallahu a'lam. Ma'asyiral hadirin, Bapak-bapak, ibu-ibu segenap jamaah Masjid Jami' Al-Barakah rahimakumullah, wabil khusus para sesepuh, bini sepuh, para orang tua, para hujjaj, para guru, wabil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Ahmad Mukhlis beserta para dewan guru yang lainnya, para pengurus DKM. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mempermudah segala urusannya, dan diberkahi hidupnya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di masjid yang mulia ini di waktu yang penuh berkah ini untuk melanjutkan ta'lim rutin setiap Sabtu subuh pada pekan pertama di dalam pembahasan kitab Al-Mawa'id Al-Ushuriyah karangan Al-Imam Al-Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Ushuri rahimahullahu ta'ala. Pada bulan lalu di pertemuan sebelumnya telah dibahas hadis yang pertama mengenai hadithur rahmat, hadis yang berkaitan dengan sifat rahmat. Maka selanjutnya pada pagi hari yang mulia ini musannif menerangkan al-hadits tsani. Al-hadits tsani, hadis yang kedua. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari seorang sahabat mulia bernama Abdullah bin Mas'ud, senantiasa Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fajirur raji rahmatallahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal 'abidil muqnit, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang artinya al-fajirur raji rahmatullah, orang yang fasik, orang yang durjana, orang yang banyak dosa tapi
selalu berharap akan rahmat Allah, selalu berharap akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, aqrabu ilallahi ta'ala minal 'abidil muqnit, maka lebih dekat kepada Allah Ta'ala dari hambanya yang berputus asa. Al-fajirur raji, hamba yang banyak dosa, yang selalu berharap kepada Allah, lebih dekat dan lebih baik dari hamba yang banyak taat tapi tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah mengenai matan hadis atau materi dalam hadis yang kedua. Sebelum kita memasuki dari pembahasan hadisnya, alangkah baik kita mengetahui sedikit dari biografi perawinya. Kalau di bulan lalu perawinya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang terkenal dengan julukan Al-Faruq. Maka sekarang perawinya adalah Ibnu Mas'ud, putranya Mas'ud yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Min ashabil qurra, dari sahabat-sahabat yang ahli dalam qiraatul Quran, yang suaranya itu sangat merdu. Seringkali Rasulullah SAW beliau minta dibacakan Al-Quran oleh Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini tradisi yang biasa orang-orang tua kita dulu, Pak. Kalau di Jawa itu namanya semaan ya. Kalau di Betawi namanya apa tuh? Baca Quran ada yang dengerin, ada yang nyimak. Ya, nyimak dan tartil gitu, tilawah. Ada murid, ada guru, ada kawan, ada teman. Maka saling baca, saling dengar, saling baca, saling simak. Itu namanya tasmi'. Namanya tasmi'. Jadi Rasulullah sering tuh, Pak, kalau lagi jenuh, lagi banyak memikirkan masalah-masalah umat, Rasulullah minta dibacain Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena nanti Al-Quran akan menolong kamu di hari kiamat. Jadi kalau jenuh baca Quran. Kalau kita jenuh buka YouTube 3,5 jam. Kalau kita jenuh ngobrol ngalor ngidul sambil ngopi. Rasulullah jenuh minta dibacakan Al-Quran. Sama siapa? Abdullah bin Mas'ud. Dan mohon maaf, dalam biografinya nih Pak, Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat yang memiliki kekurangan. Saya punya guru itu cerita, kalau membahas riwayat Abdullah bin Mas'ud selalu beliau tersenyum. Guru saya cerita itu Abdullah bin Mas'ud tingginya kagak lebih dari 2 hasta. 1 hasta itu 30 cm, berarti kalau 2 hasta kan 60 cm gitu. Jadi tingginya nggak sampai semeter. Tingginya nggak sampai semeter. Jadi kalau sahabat-sahabat Nabi yang lain lagi berdiri, ini Abdullah bin Mas'ud kelelep. Apa kelelep? Kagak kelihatan gitu. Kalau sahabat-sahabat lain pada duduk, dia lagi berdiri sejajar tuh sama yang lain. Berarti kalau bahasa kitanya nih Abdullah bin Mas'ud ini model-modelnya kayak siapa? Hah? Ucok baba. Nah, itu. Ya mohon maaf ya. Artinya apa? Cebol. Apa cebol? Pendek begitu. Kagak tinggi-tinggi.
Daus mini gitu dah. Contohnya contoh itu. Begitu. Biar kata pendek, biar kata kecil, nyalinya kagak kalah sama yang gede-gede. Karena dalam sejarah di perang Badar yang ngebunuh Abu Jahal Abdullah bin Mas'ud. Bayangin tuh, biar kecil mental gede. Ini banyak orang gede mental kecil. Kadang ciut, beraninya di media sosial doang. Giliran disamperin, ampun minta maaf, janji kagak ngulang lagi begitu. Lah ini Abdullah bin Mas'ud biar kecil mental gede. Ketika Abu Jahal sudah dipanah oleh dua orang sahabat kembar, jatuh dari kudanya, Abdullah bin Mas'ud ngelihat dari kejauhan Abu Jahal udah terkapar jatuh di tanah, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dia lari tuh Pak, nyamperin Abu Jahal. Abu Jahal ini orangnya gede. Kata guru saya nih, Abu Jahal ini kalau naik kuda sampai kakinya napak ke tanah. Saking gedenya Abu Jahal. Udah gede badannya, gede juga kelakuan jeleknya, gede juga songongnya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah jatuh, udah berdarah-darah karena tombak, karena panah di tubuhnya. Abdullah bin Mas'ud nggak mau ninggalin kesempatan, dia lari. Karena badannya besar, Abdullah bin Mas'ud kecil, lompat ke perutnya Pak. Bayangin Pak. Jadi Abdullah bin Mas'ud lompat begitu, kayak cucu bapak lagi rebahan, dia lompat, dia naik ke perut. Rasanya diinjek itu Abu Jahal Pak. Udah diinjek, Abu Jahal pakai senyum lagi. Ini orang udah mati masih ngeselin, udah pengen mati masih ngeselin. Dia senyum melihat Abdullah. Kalau bahasa kitanya nih, kalau bahasa orang Cibubur, lu mau ngapain Abdullah? Oh, gua mau bunuh lu. Pakai apaan? Pakai pedang gua. Lihat pedang lu seberapa katanya. Segede apa? Kecil, kagak bakal bisa nebas leher gua. Begitu kata Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal, nih pedang gua ambil. Ini saya hanya melanjutkan cerita guru saya begitu. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud ambil itu pedang Abu Jahal dengan tertati-tati, dengan berat, digorok lehernya Abu Jahal. Matilah Abu Jahal. Subhanallah. Jadi yang ngebunuh Abu Jahal ternyata bukan Umar bin Khattab, bukan Ali bin Abi Thalib, bukan Hamzah bin Abdul Muttalib, bukan orang-orang yang besar, tetapi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Subhanallah, ini Abdullah saking girangnya nih Pak, dalam riwayat itu kepalanya Abu Jahal diikat sama tali, ya Bu, diikat sama tali, dia tarik tuh, dia seret kepalanya Abu Jahal, dia bawa ke Rasulullah SAW. Rasulullah dari jauh kan kagak tahu, nggak negesin itu kepala siapa itu. Dari jauh Rasulullah senyum aja ngelihat Abu Jahal itu, ngelihat ke Abdullah bin Mas'ud nyeret kepala orang. Wah, ini kepala orang kafir. Akhirnya udah deket, baru Rasulullah lihat ternyata kepalanya Abu Jahal. Ya karena kepalanya gede, yang nyeret kecil gitu. Jadi susah tuh, saking gedenya kepala Abu Jahal. Akhirnya udah di depan Nabi, ya Rasulullah, ini kepalanya Abu Jahal. Rasulullah sedih. Kata Rasulullah, hai Abdullah bin Mas'ud, apa yang dikatakan Abu Jahal sebelum dia mati, sebelum dia engkau bunuh? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, Abu Jahal titip pesan. Sebelum saya gorok lehernya, sebelum saya tebas kepalanya, Abu Jahal bilang, hei Abdullah, salamkan kepada Muhammad bin Abdullah, saya Abu Jahal musuhnya dari dunia sampai akhirat. Nangis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kata Rasulullah apa?
Fir'aun ummati asyaddu min Fir'aun Musa. Fir'aun saya lebih parah, lebih bengis daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Jadi Abu Jahal itu diibaratin Fir'aun, Pak. Fir'aunnya Rasulullah lebih parah dari Fir'aunnya Nabi Musa. Fir'aunnya Nabi Musa dan bala tentaranya ketika di Laut Merah tenggelam masih sempat berkata, Rabbi amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau tahu begini nasibnya pengen kelelep di Laut Merah, mendingan saya beriman dah. Saya ngikut dah Tuhannya Musa dan Harun. Tapi karena sudah nyawa di tenggorokan, la yaqbalu taubah ma lam yugharqir. Taubat Allah masih bisa diterima kalau nyawa belum sampai tenggorokan. Karena itu nyawanya Firaun udah di tenggorokan, nggak diterima taubatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Firaunnya Nabi Musa masih sempat taubat, masih pengen beriman kepada Nabi Musa. Lah ini Abu Jahal udah pengen mati, masih sempat bilang saya musuhnya Muhammad dunia sampai akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau orang Betawi bilang nih bocah sengkek namanya nih. Ya Pak ya, udah pengen mati masih sempat-sempatnya berkata demikian. Nah ini sedikit dari biografinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda. Maka beliau mengatakan hamba Allah yang banyak dosa kata Rasulullah, tapi selalu berharap kepada Allah itu lebih dekat, lebih baik, lebih afdal daripada hamba Allah yang putus asa. Udah putus harapan, udah nggak mau berikhtiar. Kalau bahasanya pasrah tapi tak rela gitu. Ya pasrah tapi tak rela. Qala kata Syekh Muhammad Al-Usfuri, diriwayatkan kepada kami dari Zaid bin Aslam dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya ada cerita di umat terdahulu ada seorang ahli ibadah. Kemudian dia paksa dirinya buat ibadah terus. Di saban hari saban malam ibadah. Tapi yang jeleknya dari orang ini nih Pak, dia ahli ibadah, dia paksa dirinya buat selalu ibadah, tapi jeleknya dia bikin orang itu putus asa dari Allah. Dia ngomporin orang lain supaya nggak berharap kepada Allah. Jadi hanya mengandalkan ibadahnya saja begitu. Kemudian ketika ini orang yang ahli ibadah meninggal dunia, dia bertanya kepada Allah, Ya Rabb mali indaka. Ya Allah, apa yang saya punya di sisi Engkau? Saya ini dapat apa dari Engkau di akhirat? Allah menjawab, faqala an-nar. Kamu berhak masuk neraka. Ahli ibadah masuk neraka. Akhirnya dia komplain. Ya kebetulan mungkin ini ahli ibadahnya ya kiai gitu, pinter. Dia komplain sama Allah, Ya Rabb, ya Allah, fa aina ibadati wa ijtihadi? Selama saya di dunia, saya ibadah, saya bermujahadah, saya kerjain yang halal, saya tinggalin yang haram, saya kerjain perintahmu, saya tinggalin laranganmu. Kemana itu pahala ibadah saya? Komplain sama Allah. Akhirnya kata Allah Ta'ala, innaka kunta tuqnitun nasa min rahmati fid dunya. Fulan, hambaku, kamu memang ibadahnya bagus, mujahadahnya sungguh-sungguhnya luar biasa, istiqomah dalam taat ibadah, pahala banyak. Tapi ingat, kamu sewaktu di dunia seringkali bikin orang lain putus asa dari rahmat saya. Seringkali bikin hamba saya itu jadi depresi dari rahmat saya, jadi pesimis dapat rahmat saya. Fa ana aqnatuka al-yawma min rahmati. Maka hari ini di akhirat saya bikin kamu putus asa dari rahmat saya. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Ini poin penting nih.
Orang ibadah bagus, amal soleh cakep, takwa dan taat istimewa. Tapi jangan sampai jadi orang yang pesimis dari rahmat Allah. Jadi orang yang suudzon dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bawaannya ibadahnya dia kagak diterima aja kagak diterima. Lu bagaimana bang sholat? Iya, tapi gua kagak yakin tadi sholat subuh gua diterima. Bukan urusan lu Paul begitu. Lah iya bang, kita kalau saban hari ibadah mikirin begitu, akhirnya entar malah bisa jadi kagak ibadah. Entar malah bisa jadi ninggalin ibadah. Entar malah berani berbuat maksiat terang-terangan, bahkan berani untuk keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min. Ya makanya kita ini penganut banyak thariqah dalam ibadah. Ada 2 thariqah yang sangat besar yang menjadi panutan atau menjadi pedoman kita dalam ibadah. Yang pertama thariqahnya Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, pendiri thariqah Syadziliyah. Ini Abu Hasan Asy-Syadzili punya keyakinan ibadah kita yang kita kerjakan pokoknya diterima sama Allah. Jangankan yang ibadahnya benar, yang ibadahnya asal-asalan aja, yang kagak pakai ilmu aja, kata Imam Abu Hasan Asy-Syadzili masih diterima, masih ditoleransi. Karena kita sudah mengerjakan tugas kita sebagai hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Dan Imam Asy-Syadzili punya pegangan innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pemaaf, maha penyayang. Jangan kepada hambanya yang ahli ibadah, sama hambanya yang ahli maksiat aja Allah masih sayang. Atas dasar ini Imam Asy-Syadzili itu selalu mengajak kita husnudzon billah. Kalau lempengan ibadah kita dewek, ibadah kita masing-masing, udah husnudzon aja sama Allah. Tadi kita sholat qobliyah subuh, lanjut sholat subuh, lanjut baca zikir doa, lanjut taklim, ntar sholat isyraq atau sholat syuruk, ntar sholat duha dan seterusnya. Husnudzon aja, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita enak ngerjain ibadah. Enak ngerjain ibadah. Nah, yang kedua tariqahnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kalau Al-Imam Al-Haddad mengajak kita supaya berhati-hati, waspada, jangan sampai ibadah kita itu rusak, jangan sampai ibadah kita itu gagal gara-gara perbuatan kita atau penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Sholat ya sholat, ibadah ya ibadah, tapi hatinya kotor. Nah ini thariqah yang kedua, waspada, bukan suudzon sama Allah ibadah nggak diterima, tapi hati-hati, jaga, jangan sampai ada sesuatu yang dapat merusak ibadah kita. Makanya sahabat Nabi SAW kita selalu doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya, kita selalu memohon pertolongan dari Allah atas ibadah yang kita kerjakan. Jadi kembali lagi dalam cerita tadi, ini orang suka bikin orang lain pesimis, suka bikin orang lain itu putus asa. Sebab di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah sekali-kali kalian itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Tidak ada sesuatu yang lebih tinggi yang ada dalam diri kita melainkan husnudzon billah wa huwa husnudzon bi ibadillah.
Paling tinggi yang bisa kita jadikan pegangan dalam hidup adalah husnudzon kepada Allah. Baik sangka aja sama Allah. Selama ini doa-doa kita, munajat kita, harapan kita, barangkali ada yang belum dikabul menurut kita nih Pak. Kita saban hari doa, barangkali ada beberapa hajat doa kita belum dikabul. Husnudzon aja sama Allah. Ya, jadi jangan sampai jadi orang yang model tadi nih. Ya, yang model muqnit min rahmatillah, udah putus asa sama rahmat Allah. Asal doa udah doanya kagak semenggah dah. Ya Pak ya, bahasanya kagak semenggah ya. Tangan kagak diangkat. Ya, pala geleng-geleng aja, tangan kagak diangkat. Asal ustaz kiai doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati amin. Amin. Itu kan orang namanya pasrah tapi tak rela. Nah, kalau bahasa dirinya, ya Allah, kabulin kagak dah, terserah aja, begitu. Lah ini kan namanya orang pasrah tapi tak rela. Ini kan pesimis sama Allah, Pak. Seakan-akan Allah nggak bisa mengabulkan permohonannya. Padahal Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar janji. Allah katakan, kamu doa sama saya, kamu minta sama saya kabulkan. Lah kabulkannya di sini kata ulama, ada yang dikabulkan di dunia, ada yang dikabulkan nanti di akhirat. Jadi ada yang disimpan doa-doa kita tuh buat bekal kita, buat nambahin deposit kita ntar di akhirat. Maka dari itu jangan sampai ada celah syaitan atau hawa nafsu yang bikin kita itu pesimis sama Allah. Pokoknya optimis saja, apalagi dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau dalam hal urusan dunia, analoginya orang itu begitu optimis, begitu husnudzon. Ya anak kita pengen kerja, udah izin sama kita orang tuanya, Pak izin Pak, besok Senin ada wawancara, besok Senin ada panggilan kerja di kantor kerjanya kata bapaknya, udah bismillah, tawakal Allah, jalan aja udah, optimis, diterima ntar, kan begitu. Lah kita sama orang aja bisa begitu, kenapa sama diri kita kepada Allah kagak bisa? Nah ini adalah al-ittisal bainal abad ila rabbih, sambungan antara seorang hamba kepada Tuhannya. Dan nggak bisa kita ngukur diri orang lain kecuali kita ngukur diri kita masing-masing. Seberapa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda orang itu udah dekat sama Allah, antara dapat nikmat dan musibah kagak ada bedanya. Ini orang udah top, udah naik tingkatan. Tadinya dia adalah maqamul ihsan, dia naik ntar maqamul maqamul musyahadah. Tadi maqamul muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, naik ntar maqamul musyahadah. Udah dia itu ibadahnya udah benar-benar buat Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahnya udah nggak ngurusin yang lain, udah ibadah dia emang buat Allah. Nah bagaimana tuh buktinya atau tandanya orang ini udah dekat sama Allah? Di antara lain kata ulama, antara nikmat dan musibah sama. Kalau orang Jawa bilang bodoh wae, kalau orang Sunda sarua keneh begitu. Sarua keneh ya. Iya, kagak ada bedanya udah. Kalau kita kan masih ada bedanya. Saya masih ada bedanya. Kalau dapat nikmat ya saya senang. Kalau dapat musibah sedih. Ini umumnya orang begitu. Ya pulang ngaji dapat duit 10 juta, alhamdulillah. Pulang ngaji hilang duit 10 juta, innalillah. Kan begitu Pak. Jarang orang pulang ngaji dapat duit 10 juta, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jarang. Ada nggak yang begitu kira-kira? Bapak nih dapat transferan yang nggak tahu dari mana begitu, hamba Allah. Pokoknya rezeki nomplok,
apa 10 juta, terus kita bilang innalillah, ini duit amanah, kalau gua pakainya sembarangan ntar dosa. Pernah nggak begitu kira-kira Pak? Rasanya kagak tuh. Ya, rata-rata kita ngucapnya alhamdulillah. Kalau lagi hilang, innalillah. Ada nggak orang hilang barangnya? Alhamdulillah, kurang beban saya ntar di akhirat, sedikit timbangan saya di akhirat. Jarang itu. Nah kalau bisa hilang sekarang, besok harus sudah ada. Begitu. Ya, hilang motor, besok harus beli motor. Hilang mobil, besok langsung beli lagi. Hilang bini, besok. Wow, itulah kita usaha. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, ini namanya apa? Optimis, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang tidak punya bekal ibadah sedikit pun illa tauhid, kecuali dalam hatinya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tapi ini sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, bukan untuk dicontoh. Ini hanya untuk iktibar, diambil pelajaran. Ini adegan berbahaya hanya dilakukan oleh profesional. Begitu ceritanya. Karena ini orang kagak pernah ibadah, kagak pernah beramal soleh sedikit pun. La ya'mal qat. Jadi kalau udah qat, pokoknya udah kagak beramal, kecuali dalam hatinya ada tauhid, ada keimanan, ada mengesahkan Allah Ta'ala. Ketika udah dekat-dekat sekarat, dia pesan sama anaknya, enak kalau bapak mati fa ahrikuni bin nar, bakar aja bapak, jangan dikubur. Ini kan serem ini, makanya saya bilang tadi jangan dicontoh ini. Ini dilakukan oleh profesional. Bakar aja bapak sampai bapak jadi debu. Kemudian kalau udah jadi debu, ambil taruh plastik, kemudian kamu ke laut. Kalau ada angin, lempar itu debu. Begitu lah. Ini kan keren banget nih orang nih. Ya, udah kagak pernah ibadah, terus sebelum mati mesen sama keluarganya, sama anaknya, kalau mati jangan pakai dikubur. Dia orang Islam ini. Dia orang beriman, ada tauhid, cuma kagak ibadah. Ya kalau bahasa kitanya apa? Islam KTP begitu. Ya Islam KTP mah Islam. Sholat 5 waktu kagak. Puasa Ramadan kalah 30 hari. Kalah 30 hari. Orang mah kalah 2 hari, 3 hari kan wajar. Ya kalahnya 30 hari. Zakat fitrah ogah. Zakat mal ya diajak sama orang masjid, sama pengurus, entar-entaran. Nah ini kan modelnya begini nih. Dia bilang apa? Bakar saya, debunya lempar ke laut. Kemudian fafa'alu, anak-anaknya, karena ini wasiat, maka dia jalanin wasiat orang tuanya. Fa idza huwa fi qabdatillah, ketika dia sudah berada di alamul barzakh, dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tanya, ma amalaka ala ma fa'alta, hei fulan, hei hambaku, apa yang bikin kamu ini melakukan yang demikian itu? Ibadah kagak, sebelum meninggal kamu minta dibakar jasadnya, debunya dari jasad kamu dibuang ke laut. Itu maksudnya apa? Kenapa kamu begitu? Dia jawab, qala makhafatak ya Allah, makhafatak ya Rabb. Saya hanya takut kepadamu ya Allah. Saya takut berjumpa denganmu ya Allah. Sedangkan saya nggak punya bekal ibadah. Wah ini sih akal-akalan dia nih Pak. Gitu. Dia kagak ibadah, dia kagak beramal soleh. Sangkanya nih kalau dia matinya dikubur, dikapanin, disolatin, dikuburin, entar dia ketemu munkar nakir. Tapi kalau dia dibakar, debunya dilempar ke laut, kagak ketemu munkar nakir. Lah kata munkar nakir, pinteran gua dari lu begitu. Iya, lu kagak dikubur, gua samperin di laut begitu. Nah, ini kan makanya nih Pak, jawaban bahwasanya alam barzakh itu bukan alam kubur, bukan. Ya karena jadi istilah aja di masyarakat untuk memudahkan.
kita bilangnya alam kubur. Padahal kuburan itu bukan alam barzah. Kuburan itu babun min abwabil barzah atau babun ilal barzah. Pintu menuju ke alam barzah. Maka Bapak Ibu, siapapun yang pengen tahu alam barzah kayak apa, silahkan masuk kubur. Ada yang mau duluan? Ya semuanya kita bakalan sampai ke sana. Ya cuman nggak tahu kapan. Wallahu a'lam bishawab. Ya wallahu a'lam bishawab. Boleh Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Boleh saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Wah, sama aja Ustaz. Ya mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Jadi alasan dia kenapa dia minta dibakar jasadnya supaya kagak ketemu munkar nakir, supaya kagak berjumpa dengan Allah, karena dia malu nggak bawa bekal apa-apa. Akhirnya kata Allah, faghafara lahu biha wa huwa lam ya'mal khairan qat illa tauhid. Maka Allah ampuni segala dosa-dosanya karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia ke alam barzakh tidak bawa bekal satupun kecuali tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sebagaimana dalam riwayat hadis, ya, tidak akan masuk ke dalam neraka, tidak akan masuk ke dalam surga illa man kana fi qalbihi mithqalu khardalin min iman. Tidak akan masuk surga kecuali yang ada di dalam hatinya itu sekecil dari biji atom atau biji sawi dari keimanan. Jadi yang penting ada iman, yang penting ada tauhid, yang penting dia berkata la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, maka insya Allah dia akan selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Ya kalau dia kagak ada bekal ibadah sih, atau modelnya maksiatnya banyak, ya mampir dulu dah, transit dulu Pak ya, transit dulu Bu, ntar bakalan sampai ke akhirat. Tapi kita selalu bermohon kepada Allah, sebagaimana di dalam Maulid Tiba disebutkan, quludun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Udah pakai ordal, orang dalam gitu, pakai VVIP udah, nggak pakai ditimbang, nggak pakai dihisab, masuk dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini adalah yang disebut sebagai ar-raja. Ya, makanya selalu ada ar-raja, harapan. Ya, di balik harapan as-sabar, ada sabar. Dan ini terus berulang kepada setiap manusia. Hari ini sabar, besok berharap. Besok berharap, besoknya lagi sabar. Begitulah siklus kehidupan manusia. Terkadang senang, terkadang sedih, terkadang susah, terkadang mudah, terkadang lapang, terkadang sempit. Maka jangan tinggalkan yang dua, ar-raja was-sabar. Selalu berharap kepada Allah dan sabar atas ujian cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita minar rajina birahmatillah wa minas sabirin wa minal mujtahidina fid du'a. Amin ya rabbal alamin. Jadikan Allah, jadikan kita ini orang-orang yang berharap kepada Allah, yang sabar atas ujian dan cobaan yang Allah timpakan kepada kita, dan Allah jadikan kita orang-orang yang selalu berupaya bersungguh-sungguh dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua selamat dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita doakan yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Di antara Bapak Ibu yang hadir, jamaah sekalian, ada yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat. Allah mudahkan rezekinya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang saleh-salehah, rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang barakah, rumah tangga yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, dan semua kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'adu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi